pagi semuanya. Pagi. Oke, hari ini gimana kondisinya? Sehat? Sehat luar biasa. Luar biasa. Tadi setelah istirahat pertama, ada yang sudah makan atau jajan? Sudah? Belum? Oh, Arifin belum ya. Oke, berarti kalau ada jam istirahat itu kamu manfaatkan untuk jajan, makan, atau bermain dengan teman. Jangan diam aja di kelas, betul enggak? Nanti ketika udah belajar kamu bosan di kelas, kepengen ke lapangan, kan terbalik itu. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Apa? Berpikir komputasional. Apa? Komputasional. Ya. Istilah baru, tapi bentar lagi kamu akan belajar tentang itu supaya tidak merasa asing, oke? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu supaya kalian nanti bisa menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Ya, ini hubungannya dengan materi TIK, Teknik Informatika. Ya, ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu enggak? Sebelum itu Ibu akan membagikan kertas ya, berisi soal sedikit di sini. Kamu silakan menjawab sepengetahuan kamu saja. Ini Ibu biar tahu sampai mana kamu ini pemahaman tentang materi yang akan Ibu ajarkan. Kepengen tahu aja. Ya. Jawabannya nanti disilang aja, pilih A, B, C atau D, oke? Yang sudah nanti simpan dulu di meja kamu ya soalnya ya. Oke, silakan. Berpikir komputasional tadi ya, itu cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Artinya kamu memecahkan suatu masalah dari masalah yang kompleks, ya masalah kompleks itu masalah yang besar atau masalah yang banyak, itu menjadi bagian-bagian yang kecil. Ya, lalu menyusun langkah-langkah dan solusinya secara logis dan sistematis. Ya, berpikir secara kompleks, kemudian kamu bisa memecahkan lagi ke yang kecil-kecil, kemudian disusun lagi langkah-langkah dan solusinya secara apa tadi? Sistematis dan logis, ya. Oke. Sekarang coba kamu berpikir masing-masing ya. Silakan kamu temukan, kamu berpikir, kamu temukan alat-alat digital yang sudah familiar atau terkenal di sekitar kalian selain TV, HP atau handphone atau gadget yang biasa kamu pakai. Ya, ada lagi? Laptop. Apalagi? Komputer. Sudah tahu loh ya padahal ya alat-alat digital itu ya. Sudah tahu. Oke, bagus ya. Yang kalian jawab tadi itu sudah benar. Ketika kamu bermain game, ya itu kan ada aplikasinya. Ya kan? Kamu download kan? Itu termasuk digital enggak? Termasuk enggak? Aplikasi game.
Termasuk. Kemudian TikTok nih, ibu yakin kamu sering scroll TikTok atau Instagram. Itu alat digital enggak? Digital ya. Kamu di situ bisa membuat video, menyusun foto-foto, betul enggak? Nah, kita nanti jauh akan belajar seperti itu. Kok bisa sih? Dia bisa kita minta, oh seperti ini, bisa dikasih musik seperti ini, jadinya kok bagus, keren. Itu gimana caranya? Berpikir komputasional tadi jika dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari kamu tadi, kamu sudah menemukan kan alat-alat digital yang kamu sebutkan. Kemudian kamu kan pernah membuka TikTok. Bagaimana cara kamu bisa memisah atau memilah informasi di TikTok? Gimana? Atau kamu lihat semua di TikTok video-video konten tuh kamu lihat semuanya, ya? Atau kamu pilih-pilih? Misalkan begini, ketika kamu buka TikTok, contohnya joget velocity. Ayo, hafal kan? Nah, fakta ya, fakta sering kamu lakukan. Joget velocity. Ketika kamu ketik joget velocity, banyak kan pilihannya? Yang keluar itu velocity semua enggak? Ya, Bu. Nah, velocity semua kan? Ada enggak nari yang lain? Enggak ada kan? Pasti berbagai versi velocity, betul? Nah, di sini kamu ibu ajak gimana cara kerja mereka. Kok ngerti sih kemauan kamu? Kamu maunya velocity gini kok macam-macam. Seperti itu. Sekarang di sekitar sekolah itu ada apa sih di sini nih? Ada pohon, ada kebun. Kebun apa yang ada di lingkungan kita? Kebun? Kebun apa itu? Hah? Sebelah sana kan ada pohon karet kan? Nah, itu karet. Kemudian ada pohon durian, betul enggak tuh? Betul enggak? Pohon rambe. Iya kan? Apalagi yang belum Ibu sebutkan di sana? Ya, ada pohon karet. Pohon kelapa ada enggak nah di sekitar? Sana, jangan lihat sana aja, keliling sekolah itu. Ada enggak pohon kelapa? Pohon mangga, ada? Apa lagi? Ada langsat ya. Oke. Coba sekarang kamu pernah mengamati di keluargamu menanam tanaman sesuatu, terserah. Terong, apa lagi? Yang di depan-depan rumahmu jagung, apa? Cabe, bunga, apa lagi? Ada tanaman? Pernah melihat enggak? Jambu, tomat. Ya, ya. Sekarang coba cari contoh. Coba cari contoh. Kita misalkan menanam terong, oke? Siapa yang nggak pernah lihat terong? Buah terong siapa? Tahu semua kan? Nah, atau timun ya? Timun apa namanya? Timun apa namanya? Timun apa yang sering kita makan di sini biasanya besar-besar tuh? Iya. Ayo kita coba. Tanaman A itu timun, tanaman B itu terong. Paham? Sekarang Ibu bagi kelompok. Kelompoknya Arifin, Fatih, Marcel, Suci. Kelompok 1. Kelompok 2 kalian 3 orang. Kelompok 3 yang di sebelah kanan Ibu ini 4 orang. Oke, paham? Paham ya? Paham. Ibu akan membagi ini. Misalkan kamu akan menanam tanaman terong dan tanaman
Timun. Sudah ditulis. Oke, perhatikan dulu ke depan. Berpikir komputasional itu harus memahami tentang 5 hal. Ya. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi ini yang akan kita lakukan setelah ini. Abstraksi, kemudian ada dekomposisi, kemudian ada pengenalan pola, kemudian ada algoritma, dan proyek mini berpikir komputasional. Sekarang kita akan memahami tentang abstraksi ya. Coba kalian berkelompok di situ ya. Kamu kan sudah menentukan tanaman terong dan tanaman timun. Betul, sudah ditentukan. Kemudian bagaimana kamu membuat jadwal menyiram dan merawat tanaman itu supaya tumbuh subur? Kamu sudah menanam nih. Ada tanaman terong dan timun. Ya. Ya. Ada tanaman terong dan timun. Gimana caranya tanaman ini harus tumbuh subur? Yaitu harus ada apa? Harus ada air, artinya kamu harus menyiram tanaman, betul enggak? Menyiram tanaman, ya. Kemudian dirawat enggak tanaman ini supaya tetap hidup? Nah, coba kira-kira di situ kamu tulis jadwal menyiram dan merawat tanaman. Gimana menjadwal? Kamu biasanya menyiram itu jadwalnya gimana? Biar tanamannya itu hidup. Jadwal menyiram dan merawat tanaman. Dari kelompok A ini, gimana cara tanaman yang akan kamu tanam hidup? Gimana? Disiram, terus dirawat. Iya, dirawat itu diapain? Gimana? Biasanya? Masa cukup untuk disiram aja? Kelompok 2, selain disiram? Kena matahari itu. Harus terkena sinar matahari. Selain itu ada? Nah, dipupuk supaya tumbuh subur dan sehat. Kamu pernah lihat di tanaman itu ada putih-putih di bawah daun? Ada yang pernah lihat di bawah daun tanaman itu ada warnanya putih-putih? Apa bilangnya kalian? Namanya apa? Iya, namanya apa? Namanya apa? Pernah lihat ya? Pernah, Bu. Itu ganggu enggak ke tanaman? Ganggu enggak? Hah? Ganggu? Ganggu ya? Kalau banyak putih-putihnya tanamannya itu gimana ke tanaman kamu akibatnya? Layu. Daunnya itu keriting-keriting. Ya betul enggak? Terus misalkan selain kutu daun itu ada namanya ulat, ada enggak? Nah, kalau tanaman kamu dimakan ulat gimana? Daunnya bolong. Ada lagi? Ada lagi? Daunnya habis dimakan. Udah enggak buah, daunnya habis, ya kan? Caranya gimana supaya mengusir secara alami? Disemprot pakai air. Ada pengamen, Bu. Apa? Racun. Nah, itu alami enggak, Nak? Alami enggak? Alami enggak? Ya, oke. Yang paling gampang itu memang mengusir hama tadi dengan racun, ya. Racun itu adalah buatan, bukan alami. Tadi kamu sebutkan dari kelompok 2 tadi,
supaya tidak diganggu ayam, Bu, kami pagar tanamannya. Oke, karena ayam itu bisa dijadikan sebagai hama tanaman, salah satunya ya. Kalau semacam ulat, kemudian kutu daun, cara alaminya gimana? Selain kamu semprot pakai racun, racun itu kan buatan. Itu kan buatan pabrik. Kalau secara alami pakai apa? Biasanya kalau ibu itu di sekitar tanamannya itu dikasih abu, kayunya dibakar. Jadi abu. Nah, abunya itu ditaburkan di sekitar tanaman. Selain dia bagus untuk tanaman, dia juga bisa berfungsi mengusir serangga. Ya tadi kutu. Atau ini sabun cuci piring yang rasa jeruk. Nah, itu disemprotkan, itu bisa menjadi alternatif mengusir hama. Abstraksi tadi itu merupakan proses menyederhanakan masalah dengan cara fokus pada hal yang paling penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Ya, itu tadi kamu sudah melakukan abstraksi. Kamu menentukan tanaman, terus kamu berpikir gimana cara merawatnya, kemudian hal-hal apa yang mengganggu tanaman itu untuk tumbuh dan berkembang. Oke, paham dari sini? Oke, paham. Sekarang yang kedua nih. Kita akan belajar tentang dekomposisi. Ya. Setelah kamu memecahkan masalah tadi, ya. Coba kamu cari kesamaan merawat tanaman yang dilakukan setiap hari. Kan kamu kalau misalkan menanam tanaman tugas kelompok itu harus setiap hari disiram atau suka-suka hati kamu? Setiap hari kan sudah dibuat jadwal kan? Itu berarti bergantian untuk menyiram. Ya. Jadi yang kamu lakukan tadi, misalkan Vira menyiram tanamannya hari Selasa, hari Rabu Hera, hari Kamis Vicky. Sama enggak cara menyiramnya? Atau Vira kalau nyiram gini kan? Nyiram satu. Hera udah dari ember disiram. Atau Vicky udah bawa air siram ke belakang gini. Iya. Ya. Enggak gitu ya? Enggak ada yang berbeda. Pasti sama ya caranya ya? Sama. Ya. Ibu punya yang lain nih. Ya, tentang tebak gambar hewan. Oke, Ibu bagi. Sudah kamu amati gambar yang kamu dapat? Sudah tahu jenis hewannya? Nah, sekarang saya minta kamu menempel ke depan satu persatu sesuai jenis yang akan Ibu tulis. Hewannya berkaki 4, berkaki 2, bersayap. Oke? Sudah kamu temukan di gambar yang kamu pegang? Sudah bisa menentukan? Ayo. Ya, silakan maju ke depan yang sesuai dengan jenis hewan di papan tulis. Maju ke depan.
Betul apa salah teman-teman kamu memisah jenis hewan di depan? Ada yang salah enggak? Betul semua ya? Betul ya? Nah, yang kamu lakukan tadi itu adalah dekomposisi. Ya, dekomposisi ini artinya kamu memecahkan masalah yang besar dan rumit menjadi masalah lebih kecil dan sederhana dan lebih mudah diatasi. Hewan yang tadi kamu pegang semua ini kan semuanya hewan. Hewan ya. Terus kamu pisah nih. Kamu pisah. Oh, ada yang tidak berkaki. Ya kan? Oh, ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4, ada yang bersayap. Ada apa lagi? Hewan, perbedaan hewan. Ada yang bertaring, ada yang bertelur. Selain bertelur, ada yang beranak. Paham sampai sini? Paham. Nah, itu maksud dari dekomposisi. Kamu memecahkan lagi. Ya. Selanjutnya, tentang pengenalan pola. Nah, sekarang pengenalan pola, coba kamu di kertas yang sudah dibagikan tadi per kelompok, kamu gambar tanaman terong sama tanaman, ditulis ya, ini barisan tanaman terong, ini tanaman timun. Kamu ilustrasikan, kamu gambar di kertas tadi. Digambar tanaman. Ya, enggak mirip, enggak apa-apa. Yang penting ada bedanya. Oh, ini terong, ini timun. Ayo digambar di kertas cepat, 5 menit. Sudah? Ki? Sudah, Ki? Iya, enggak apa-apa. Ini kayunya. Oh iya, apa biar apa dia? Ya, dia melilit. Melilit, merambat ya. Itu tanaman apa yang merambat? Timun. Mana ini punyanya kelompoknya Rara, coba lihat. Oke, sambil menunggu pekerjaan kelompok kalian yang belum selesai ya. Ya. Di sini kelompoknya Rara, ya, kelompok C. Dia itu menanamnya dipisah. Tanaman timun dan tanaman terong. Betul enggak? Kalau nanam tuh harus dicampur-campur apa dipisah? Betul ya, dipisah ya. Dikasih jarak enggak? Dikasih jarak ya, supaya dia bisa tumbuh maksimal. Terus nutrisi, apalagi supaya nutrisi di dalam tanah tidak berebut ya. Terus ada tempat untuk menyiram enggak? Untuk aliran air ada enggak? Ada ya. Ada. Oke, coba lihat hasil dari kelompok B atau kelompok 2. Nah, ini Vicky. Vicky, tanaman yang sebelah Ibu tunjuk ini adalah terong. Tidak perlu dikasih kayu? Tidak. Tidak. Kemudian dia pisah nih kelompok 2 tanamannya dengan tanaman timun. Dia dikasih apa? Dikasih kayu supaya apa, Vicky? Supaya merambat katanya. Ya, tanaman timun itu kan jenisnya menjalar. Betul? Betul? Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Tepuk tangan. Ya. Oke, saya kembalikan. Sekarang di situ kamu sudah belajar tentang pola ya, Nak. Sudah mengenal pola dari tanaman. Sekarang Ibu akan membagi kertas. Di sini tebak pola selanjutnya ya. Sekarang kamu lihat gambar yang pertama. Yang atas. Kamu lihat tanda tanya? Nah, jawabannya apa?
Siapa yang jawabnya A? Silakan angkat tangan. Siapa yang jawab? Angkat tinggi, angkat tangan tinggi. Siapa yang jawabnya B? Angkat tangan yang milih B. Oke. Siapa yang memilih C? Angkat tangan. Tidak ada. Kenapa kamu memilih B? Apa? Ayo, coba. Yang pertama itu kan gambarnya lingkaran. Kemudian dia terpotong kan? Nah. Jadi ketemu hasil potongannya seperti apa? Betul enggak? Terpotong dia. Kemudian segi 4 terbalik. Segi ketupat. Dia terpotong. Betul enggak? Enggak mungkin jawabannya lingkaran kan? Sekarang yang ketiga. Dia bujur sangkar atau kotak. Terpotong kan? Berarti yang benar jawaban B. Pasti kalau perintahnya kotak, ya, dia akan sama dengan gambar kotak yang terpotong. Sekarang gambar yang kedua, gambar Ipin Upin tuh. Kamu lihat ada tanda tanya. Nah, kamu lihat dari atas dulu. Kemudian dari gambar kedua, kemudian dari yang ketiga. Jadinya apa? Ipin. Jadinya siapa yang jawab A? Yang jawab A? Tidak ada. Siapa yang jawab B? Angkat tangan. Woi, banyak yang jawab B ya. Siapa yang jawab C? Angkat tangan. Marcel sama Suci jawab apa? Jawab B. Oke. Jawaban yang benar adalah B. Udah mengerti ya? Dari yang kamu amati di kertas pola tadi, ya. Itu kan masalah ya. Itu masalah yang kamu harus pecahkan. Itu kan kamu sudah pecah-pecah nih. Kemudian dengan pengenalan pola membantu kamu menemukan apa? Menemukan kesamaan, betul enggak? Menemukan kesamaan enggak tadi? Yang misalkan di gambar yang pertama tuh, kalau sebelahnya lingkaran, sampingnya itu adalah lingkaran, ya. Kalau gambarnya kotak, di situ dikasih pilihan, ada kotak walaupun terpotong, berarti ada kesamaan enggak? Sama-sama bentuknya kok kotak. Paham sampai sini, Nak? Paham. Ya, itulah fungsi dari pengenalan pola, ya. Sehingga kalian itu menyelesaikan setiap masalah dari nol. Ya, dari nol. Ditelusuri dulu nih, apa dulu yang mau diselesaikan secara bertahap. Itu namanya pengenalan pola. Kamu kan memperhatikan dari gambar yang pertama. Ayo Arifin, ya. Dari lembar ini nih kamu kan memecahkan masalahnya, kamu mengamati dari gambar yang pertama, kemudian dibandingkan dengan gambar yang kedua, begitu ya? Betul enggak? Betul enggak? Ya. Sekarang mengenai algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma ini akan kamu lakukan sama dengan memecahkan masalah, kemudian menemukan pola, kemudian menyederhanakan lagi. Sekarang kamu membuat algoritmanya, rincian langkah-langkah yang berurutan. Sekarang kembali ke kertas yang buram ini tadi, diambil kertasnya. Nah, cari tempat kosong di situ. Silakan kamu tulis di situ. Mulai dari pertama yang kamu lakukan ketika kamu akan menanam timun, ya. Ambil timun atau terong, sama kan caranya kan? Dari bibit, kasih bibit ya. 1. Ibu kasih bibit. Ini.
Ibu kasih bibit. Nah, kamu tulis supaya bibit tadi biar hidup itu gimana caranya? Bibitnya kan masih biji, betul nggak? Nah, kamu tulis caranya supaya dia hidup, berkembang, dan berbuah itu gimana caranya? Ayo ditulis. Caranya, ditulis di kertas. Caranya. Satu, apa dulu? Disiapkan apa dulu? Satu. Ada yang sudah? Oke. Ada yang sudah. Boleh minta tolong dibacakan, Nak? Coba diulangi caranya dari Disemai, disiapkan pot, disiram, ditaruh di sinar matahari. Oke, itu jawaban dari kelompok B. Tepuk tangan untuk kelompok B. Yo. Sekarang siapa yang pernah melihat komputer, angkat tangan? Komputer, laptop, komputer pernah? Ya, oke. Siapa yang sering menggunakan Google di HP? Google di HP. AI. Nah, dia udah nyebutkan pakai Meta AI di WhatsApp ya. Nah, oke. Coba kita berpikir, kok bisa sih mereka ketika kita minta itu bergerak atau muncul hasilnya apa? Sekarang kita simulasikan sebuah robot. Ya, robot. Sekarang yang jadi robot, saya minta tolong dari kelompok B. Vicky maju ke depan. Nah, kawan-kawannya ini, Hera duduk sini, Vira duduk. Oke. Coba dilihat ini. Dilihat. Nah, Vicky jadi robot sini. Oke, sini ya, Vicky. Ah, sekarang gimana caranya Vicky ya? Vicky mengambil spidol di sini. Vicky diam tanpa suara ya. Tanpa suara. Kamu pilih dulu nih gimana caranya Vicky dengan perintah yang di kertas Ibu kasih. Kamu tunjukkan ke Vicky, kamu tunjukkan. Ya, tanpa suara ya. Vicky siap. Nah, dari sini aja Vicky biar ada effort Vicky. Oke. Ayo. Udah tahu caranya dia sampai ke sana? Halo. Aduh, udah bisa tahu. Mereka pengen belok kiri. Belok kiri. Halo kanan. Naik kiri. Agak kanan kinunta. Kiri kanan nih. Ikuti perintah walaupun salah, ikuti. Kanan Ikuti, dia kanan kan? Ah, sana kanan. Ayo kasih perintah lagi, Nak. kiri. Kasih perintah lagi. Baru perintahnya maju satu langkah ya. Bisa dia ngambil. Nah, oke, tepuk tangan semua. Terima kasih ya. Oke, tadi yang kamu lakukan itu simulasi robot yang mengikuti apa? Mengikuti apa, Nak? Tadi Era mengikuti perintah atau instruksi tertentu. Jadi kamu ketika kamu buka komputer nih, kamu buka komputer ya. Kamu buka komputer itu pertama kan nyalakan komputer dulu. Nah, kamu mau ngapa? Mau ngetik. Oke, ketik yang diklik apa? Yang kamu klik? Ya, pakai keyboard. Kemudian kamu menunjukkan ngetik A, B, C, D. Betul enggak? Komputer itu kalau tidak
diperintah sama kamu, bisa nggak jalan sendiri? Bisa baca pikiran kamu? Nah, paham sampai di sini? Sama kayak robot tadi, Vicky mempraktekkan menjadi robot. Kalau dia disuruh ngambil barang, emang bisa dia tanpa diperintah? Nggak bisa ya? Harus ada instruksi dulu. Harus ada apa? Instruksi. Setelah kita melakukan proses pembelajaran tadi, dari kelima praktek tadi, akhirnya menjadi paham enggak? Saya hitung sampai 3. Emot hari ini setelah belajar tentang berpikir komputasional, emotnya apa? Seru. Ya, bergeraklah, gimana? Emotnya apa gini? Ya, atau gini, geram, marah. Coba 1, 2, 3, emotnya gimana? Oke, emotnya berarti emotnya senang semua. Oke, sekarang ada. Sekarang apa saja yang dipelajari tadi yang kamu ingat tentang apa? Yang dipelajari tadi tentang apa? Tentang abstraksi, kemudian apa lagi? Dekomposisi, terus apa lagi? Pengenalan pola, kemudian algoritma. Sudah paham? Sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan pertemuan minggu depan ya. Ada lanjutannya setelah hari ini, itu adalah literasi digital ya. Jadi dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ini ya, tentang materi ini, kalau di rumah kamu ngerjakan tugas misalkan disuruh cari materi itu pakai HP ya. HP itu kamu milihnya tentang apa? Di mana caranya? Membuka apa? YouTube, melihat di YouTube, materi di YouTube, terus Meta AI, terus kamu biasa melakukan apa? Google ya. Ada yang belum pernah melakukan sama sekali? Ada enggak? Atau kamu di situ cuma main game aja? Ada enggak? Ya. Oh ya, itu tentang TikTok itu nanti pertemuan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya ya. Selamat siang.